Di dunia ini banyak sekali orang-orang yang baik. Jikalau kamu tidak menemukannya, jadilah salah satu di antaranya. Hai, selamat pagi, salam sehat, salam SFD, semangat fraternitas Dina. Nah, di minggu ini kita akan mempelajari mengenai materi Perang Dingin yang kedua dan juga apa dampaknya bagi beberapa negara, termasuk salah satunya adalah negara Indonesia. Nah, bagaimana sih kisah dari terjadinya Perang Dunia yang kedua dan apa saja dampak-dampaknya? Silakan simak video pembelajaran kita. Di minggu ini, di pertemuan yang ketujuh, kita akan mempelajari mengenai Perang Dingin kedua dan dampaknya bagi masyarakat Indonesia. Tetapi sebelumnya, kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran kita di hari ini. Tujuan pembelajaran kita dengan mempelajari Perang Dingin kedua, diharapkan siswa mampu menganalisis dampaknya bagi negara di seluruh dunia, agar siswa mampu menjadikan kejadian tersebut sebagai gambaran untuk mengubah keadaan perekonomian, terutama di negara Indonesia. Serta siswa diajak untuk selalu bermati raga agar selalu serta tulus dalam mengerjakan apapun yang telah dipercayakan kepada siswa tersebut. Istilah Perang Dunia Kedua itu merujuk pada periode peningkatan kembali ketegangan dan juga konflik antara kedua negara adidaya. Ingatkan masih bahwa negara adidaya itu adalah negara Uni Soviet dan juga negara Amerika Serikat. Jadi ketegangan ini terjadi dalam bidang ekonomi, militer, budaya, dan lain sebagainya. Presiden Amerika Serikat mulai membangun militer secara besar-besaran, tetapi itu malah membuat pengeluaran militer menjadi semakin meningkat. Jadi jika dilihat dari segi militer, terjadi yang namanya ketegangan militer dan juga dipasangnya rudal balistik RSD 10 pointer milik Uni Soviet. Sedangkan dari segi politik, Perang Dingin kedua ini ditandai dengan peningkatan dukungan pemerintah di negara dunia ketiga untuk melawan pemberontakan dalam negeri. Nah, ada sedikit cerita mengenai bagaimana berakhirnya Perang Dingin. Itu ketika dalam usaha meningkatkan kembali perekonomian, terkhususnya untuk negara Uni Soviet, pemerintah itu melakukan perubahan struktural dengan mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan restrukturisasi dan juga keterbukaan. Langkah ini dimaksudkan untuk mengarahkan sumber daya negara ke pengembangan sektor sipil yang lebih produktif, bukan pembiayaan militer yang boros. Jadi Uni Soviet menandatangani sebuah traktat kekuatan nuklir jarak menengah yang berisi tentang penghapusan keberadaan semua senjata nuklir, rudal balistik, dan lain-lainnya. Hal itu membuat ketegangan antara bagian timur dan juga negara bagian barat. Hal ini membuat ketegangan antara negara bagian timur dan negara bagian barat menjadi mereda dengan secepat mungkin. Nah, lain itu, hal tersebut sangat berpengaruh bagi perkembangan ekonomi untuk Uni Soviet. Jadi karena turunnya harga minyak dunia ini tadi itu sangat berpengaruh bagi negara Uni Soviet dan akhirnya Uni Soviet resmi dibubarkan pada 25 Desember 1991. Nah, kalau sesuatu sudah berakhir, pasti ada dampaknya. Dampaknya yang pertama untuk negara Uni Soviet, itu setelah Perang Dingin, Rusia sebagai ahli waris utama Uni Soviet memotong pengeluaran militer secara drastis. Restrukturisasi ekonomi ini menyebabkan jutaan warga di seluruh Uni Soviet itu banyak menganggur. Sementara itu, reformasi yang dijalankan oleh Gorbachev ini mengakibatkan yang namanya terjadinya resesi yang parah, lebih parah daripada yang dialami oleh Amerika Serikat dan juga Jerman selama masa depresi besar di tahun 1930-an. Itu bagi negara Uni Soviet. Nah, sedangkan bagi negara Amerika Serikat,
Itu pengeluaran Amerika Serikat selama berlangsungnya Perang Dingin itu diperkirakan mencapai 8 triliun dolar. Sedangkan hampir 100.000 warga Amerika Serikat kehilangan nyawa dalam Perang Korea dan juga Perang Vietnam kala itu yang ditangani oleh Amerika Serikat sendiri. Di lain pihak, nakku, sulit memperkirakan jumlah korban dan juga kerugian dari pihak Uni Soviet. Namun jika dilihat dari perbandingan produk nasional bruto, biaya yang dikeluarkan oleh Uni Soviet selama perang itu jauh lebih besar daripada yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Itu bisa disimpulkan bahwa Amerika Serikat dan juga Uni Soviet sama-sama mengalami dampak perekonomian yang buruk akibat dari Perang Dingin yang dipelopori oleh kedua negara adidaya tersebut. Itu bagi negara Amerika Serikat. Namun, konflik antar negara di negara-negara dunia ketiga tidak sepenuhnya hilang. Nah, sedangkan untuk dampak dari dunia ketiga itu ada berbagai macam, seperti ada konflik di berbagai jumlah negara. Dibuktikan karena banyak sekali ataupun jutaan jiwa tewas dalam perang proksi antar kedua negara adidaya di berbagai belahan dunia, terutama di Asia Tenggara. Setelah Perang Dingin berakhir, perang antar negara, perang etnis, perang revolusi, dan jumlah pengungsi itu semakin menurun tajam. Namun, konflik antar negara di negara-negara dunia ketiga tidak sepenuhnya hilang, walaupun sebenarnya sudah mulai berkurang. Nah, yang kedua itu mendorong perkembangan yang namanya teknologi di dunia ketiga. Itu dibuktikan dengan persaingan dua negara adidaya di era Perang Dingin membuat teknologi berkembang pesat, terutama dalam bidang militer. Pada periode masa Perang Dingin ini, pemerintah kedua negara ini mengeluarkan dana yang besar demi memajukan ilmu pengetahuan dan juga teknologi di negara masing-masing. Sementara itu, pengembangan teknologi dalam rangka meningkatkan kebanggaan nasional dapat kita lihat melalui perlombaan teknologi di ruang angkasa yang sudah dibuktikan oleh kedua negara adidaya tersebut. Sedangkan bagi bangsa Indonesia, pada tahun 1960-an di era Pradingin, Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Soekarno dinilai lebih mengarahkan pandangan politiknya ke negara-negara Blok Timur yang berhaluan komunis. Jadi pada saat yang sama, Partai Komunis Indonesia atau PKI ini mendominasi politik Indonesia. Puncaknya ketika Indonesia ini dengan Blok Timur adalah pendirian poros Jakarta, Hanoi, Pyongyang, Phnom Penh, dan hal ini membuat Indonesia dicap sebagai negara berhaluan komunis oleh masyarakat internasional karena semuanya atas campur tangan PKI. Nah, itu dia video pembelajaran kita di minggu ini. Ibu harapkan kamu dapat mengambil sisi positifnya dari materi kita di hari ini. Nah, ingat ada pertanyaan yang berikutnya dari pertanyaan di Google Classroom. Nilai karakter apa yang terkandung di dalam materi kita di hari ini? Silahkan kamu jawab dan letakkan jawabanmu di Google Classroom. Dan tetap semangat, salam SFD, semangat fraternitas Dina.